Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi. Hello, good evening Mbak Umi, Mbak Maya, Mbak Atun, Mbak Bintang. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di kelas bahasa Inggris setelah liburan panjang. Jadi ini sekarang kita kelas berapa ya? Kelas 11 semester 5B. Kelas 12 semester 6 harusnya. Semester 5 apa 6? 5B. Semester 5 ya? Berarti oh ya benar. Berarti ini semester 5, nanti semester depan baru semester terakhir ya. Oke, alhamdulillah. Ini kemarin kan bab 1-2 sudah kita bahas, jadi sekarang kita sudah masuk ke bab 3. 5B itu sama dengan 6 ya maksudnya ya. Berarti terakhir kan? Berarti kita ujiannya adalah bulan Maret nanti ya. Nih. UPK-nya nanti kita Februari, Maret. Iya, betul. Tinggal sedikit lagi. April ya. Berarti Maret kita masih UPK. Ujian sekolah. Maretnya kita ujian sekolah, April kita ujian nasional. Sekarang Januari, Februari. Oke. Insya Allah kalau materinya sudah pasti bisa selesai. Yang penting nanti mungkin di belakang-belakang akan saya tambahkan pembahasan soal ujian, soal UAN, soal UNAS. Karena yang terpenting itu. Karena kalau kelas 12 ini nanti materi yang diujikan adalah dari kelas 10, dari kelas 1 ya, dari kelas 10, 11, 12, jadi semua. Makanya nanti tugas saya harus mereview semua materi dari kelas 1. Nah, jadi nanti untuk materi yang dari buku ini kita nanti mungkin sampai UTS aja. Habis UTS kita sudah masuk ke persiapan UAN. Oke. Alhamdulillah yang masuk banyak hari ini. Karena sudah semester terakhir ya, harus makin semangat, ya kan? Oke, sebelum langsung membahas materinya, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini adalah Unit 3. Unit 3 ini bahasanya language is means of communication. Kok saya susah turun. Suaranya jelas kan ya? Kalau misalkan terlalu kencang, dikecilin aja volumenya. Berarti sinyalnya bagus kan? Udah ya? Iya. Tumben-tumbenan ya, alhamdulillah sinyalnya pada bagus. Ini mana sih? Udah pas. Language is a means of communication. Sometimes you don't know how and why the language become extinct. Another case in when you study English.
It is difficult to decide whether use British or American English consistently. How do you propose your friends to choose British or American English? Besides, you don't know how to give instruction to your friends in a discussion meeting, do you? In this unit, you will learn to instruct in a good order. Do you want to perform it? In this unit, you will learn more explanation text about language. You will study how to read and write explanation text through various texts. Ini di sini ada British or American English. Ini perbedaan style English. Jadi bahasa Inggris ini kan berasal dari negeri Inggris, dimana kalau Inggris itu aksennya ini ya berarti British. Nah, Inggris juga merupakan bahasa nasional Amerika kan. Ada kalanya American sama British ini beberapa kata-kata itu agak beda. Terus aksen pengucapannya juga beda. Jadi kalau misalkan teman-teman di kelas selama ini di sekolah diajari cara membacanya seperti ini, apa ya contohnya? Contohnya apa ya? Nanti aja kalau ketemu contohnya. Misalkan sudah diajari cara membacanya seperti ini. Ternyata pas pergi ke Amerika, kok orang-orang Amerika ngomongnya nggak gitu ya? Oh, itu berarti aksen mereka memang memakai yang American. Kalau misal sewaktu-waktu ternyata kita pergi ke Inggris, kok aksen pengucapannya begitu ya, nggak seperti yang saya belajar di sekolah. Oh, berarti mereka pakai aksen yang ini. Nah, jadi kalau mendengar pengucapannya agak berbeda, itu bukan berarti salah, karena memang dalam bahasa Inggris ada dua macam. Jadi mungkin mereka sering menggunakan yang British atau yang American. Kalau kita yang di Asia sih sebagian besar pakainya yang American, karena lebih apa ya, nanti saya kasih contohnya deh, lebih familiar dan lebih sering kita dengar di sini gitu. Jadi kalau yang British itu kadang jarang dipakai. Itu bukan berdasarkan tiap negara pakai ini, tiap negara pakai ini, enggak gitu Mbak. Jadi terserah aja, sekarang kita mau dari awal pakai aksen yang British atau pakai aksen yang American, ya sah-sah aja, dua-duanya juga benar. Cuman ya itu, jangan kaget atau heran aja kalau ada orang yang aksennya sedikit berbeda. Nggak beda jauh, cuma sedikit berbeda gitu. Ntar nanti saya kasih contoh ya. Ini kenapa? In pairs, study the expression below and match them with the country or origin, then answer the question with your partner based on your knowledge. Oh, ini adalah bahasa, tapi nggak cuma bahasa Inggris ya ini, yang mana artinya adalah selamat pagi. Coba, ada yang tahu? Atau ada yang ini kok ini saya error, rumusnya agak ini tuh kan. Hilang deh. Bentar.
Ini ada bendera, di sini ada bahasa. Aduh, ini kenapa nggak bisa sih? Mau saya lagi rusak. Saya kecilin aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada bahasa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu kira-kira? Yang kita paling tahu cuma ini. Good morning. Ini adalah bahasa Inggris. Yang lainnya bahasa apa ya? Mulai dari bonjour, guten morgen, ohayo gozaimasu, buenos dias. Nah, ini masing-masing adalah bahasa-bahasa yang berbeda dari masing-masing negara. Tadi kan bahasan kita adalah language is the means of communication. Jadi bahasa itu adalah sebuah arti penting dari suatu komunikasi. Kalau kita nggak bisa berbahasa, misalkan bahasa Inggris yang banyak orang bisa, ya kita susah berkomunikasi dengan orang selain orang Indonesia gitu. Kira-kira ada yang tahu ini bahasa apa ya? Ini benderanya ada di sini. Inilah contohnya 1. Ohayo gozaimasu. Itu kan bahasa Jepang. Kalau yang ini bendera apa yo? Denmark apa? Belanda? Yang mana? France. Ini apa? Bahasa? Iya betul. Nah, ini ada yang tahu. Mbak Bintang tahu. Bendera yang mana ya, Mbak ya? Ini kan Spain. Spanyol aja deh. Artinya selamat pagi juga. Sama. Benderanya yang mana ya? Kalau yang ini saya nggak ngerti bener apa enggak ya bacanya. Bonjour itu bahasa Perancis. Iya betul. Nah, ini tahu semua. Kalau yang guten morgen itu Jerman. Ini bendera apa kira-kira? Ini Jerman ya. Ini Jerman. Prancis yang mana Prancis? Mungkin tahunya dari klub sepak bola ya. Masa? Kan nggak ada, Mbak. Adanya Prancis, Jerman, ini Jepang, Inggris sama Spanyol. Yang ini adalah Prancis. Ini. Terus berarti yang terakhir ini Spanyol. Tuh kan benar. Bonjour itu bahasa France, dalam bahasa Inggrisnya France ya, Prancis. Guten Morgen German. Ohayo gozaimasu ini Japan. Good morning
itu English, Buenos Dias itu Spanyol, Spain. Nah, ini kita sudah match. Kalau yang ini Jepang kan gampang. Ini pasti tahu lah ya. Ini bendera Inggris, ini Jepang. Ini biasanya ada di jersey. Jadi pasti tahu ya. Spanyol. Terus yang ini Jerman, yang ini Prancis. Oke. Nah, ini saya. Kemudian ini ada beberapa kata-kata penting. Kata pertama artinya cara membacanya adalah native, artinya asli. Grammar, tata bahasa. Occurs, terjadi. Death, kematian. Portugis, bahasa Portugis. Extinction, kepunahan. Modern, sama modern. Latin, bahasa Latin. Sacred, suci, keramat. Ini nih, ada beberapa question. Aduh, ini saya kenapa sih? Ini cuma bisa. Aduh, ini cuma bisa. Ini sebentar ya. Kenapa nggak bisa? In the conversation between Annie and Retno, you find the words difference, mistakes, and notes, tang, and spelling. Aduh, ini masih rusak. Ini harusnya kita ada listening dialog di sini ya, tapi nggak ada. Ini kelihatan nggak teks 6 ini? Halo? Bentar ya.
Kita langsung ke text 7. In groups of 3, study the following dialogues with your classmates and then answer the questions. After that, perform the dialogue. It's the morning break. Andy and Retno are in the Students' Association's room. They discuss the proposal to put language that theme on their school board magazine. Bisa terdengar ya suaranya? Ini percakapan antara Andi dan Retno. Sepertinya kita sudah lama nggak praktek. Coba dipraktekkan. Rupanya mau saya rusak. Ada yang mau volunteer? Langsung membaca? Atau halo? Kan sudah lama gak praktek nih. Kenapa? Yang lainnya? Nah ya, belum bobo. Saya panggil ya, saya panggil. Kan ada 2. Iya, sama Mbak Umi ya. Saya sebentar saya. Wo? Niao ma? Oke, kei. Taisha. Mau cari bahasa Chinese. Kok susah, Mbak? Coba Mbak Umi ya. Kok susah? Hah? Kok muter-muter terus? Nggak bisa ya, Mbak. Coba saya panggil Mbak Bintang. Waduh. Loh. Halo. Duh. Dengar. Kenceng banget ya. Ada bassnya ya. Halo. Satunya siapa ya? Ini Mbak Umi ya, kok hilang? Bikin kejang-kejang. Bassnya Mbak Bintang ini nyala. Oke, kalau gitu baca sampai sini aja. Iya, sudah sampai sini ya. Silakan. Ngepas. Halo. Silakan. Kelihatan.
Okay. Okay. Good. Thank you. Thank you. Saya tutup dulu. Mantap sekali suaranya Mbak Bintang. Mbak Umi baru muncul. Saya amati, saya ngajar kelas ini tuh dari kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Kelas 11 semester 1. Sekarang kelas 12 semester terakhir. Apa kelas 11 semester 2 ya? Semester 2 ini. Iya, Mbak Umi tadi di calling malah ini hilang. Coba ya sekarang. Membacanya sudah benar semua, pronunciation-nya sudah benar, terus intonasinya juga sudah benar. Pokoknya meningkat sekali lah. Claps dulu dong. Sip ya. Tinggal sering-sering dipraktekkan aja, jadi biar lebih lancar. Oke. Mbak Umi gak bisa dipanggil. Waalaikumsalam. Halo Mbak Reni. Mbak Umi gak bisa dipanggil, masihan. Tunggu ya. Bisa? Gak bisa ya? Gak bisa Mbak. Ada yang mau yang lainnya? Gak bisa ya? Coba. Teralala. Datang-datang disuruh baca. Halo Mbak Reni. Iya, ini lagi saya calling kok nggak bisa ya, nggak diangkat ya, nggak di accept ya. Nggak di accept ya. Kok nggak bisa sih? Student is using tablet device to attend this class. Tuh Mbak tuh nggak bisa. Ini bisa. Halo. Halo Mbak Mela. Iya. Oke, silakan dipraktekkan, bisa kan? Oh iya, ini dibaca conversation-nya itu sampai yang di atasnya garis itu.
Oke. Sudah dikit kan? Oke, thank you. Oke, jadi ini tadi adalah percakapan antara Andi, Retno, Denias yang sedang merancang sebuah topik tentang bahasa, istilahnya mengadakan rubrik bahasa gitu ya, di majalah sekolah, terus berita sekolah dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang masih belum tahu artinya, kan gampang kan? Proposal about the language, read many books, ini kan gampang-gampang semua. That's good idea, good article, encourage everyone, terus information books, internet, newspaper, magazine. Today's topic, today's joke, did you know, story for today, school board magazine, publish it on Monday, dan sebagainya. Kan gampang ya. Terus kita lanjut. Mana ini? Jelek mouse-nya. The verb get. The past participle of verb get is gotten in American English. Example, he's gotten much better at playing tennis. British English, he's got much better at playing tennis. Contohnya ini. Kalau dalam American English, ini tuh pakai verb ketiga. Tapi kalau di British, dia cukup pakai verb kedua. Gitu. Jadi ini beda jenisnya. Text 8 sekarang. Giving instruction. In the conversation among Andy, Retno, and Denias, did you find this expression? Ekspresi yang pertama, first of all, we have to search for more information in the internet, newspapers, magazines, and TV and books. After that, we select the relevant information. Then, we will start creating our school board magazine on Friday. Ini yang saya garis bawahi. First of all, after that, then. Semuanya adalah merupakan kata dulu. Kalimat ya. Jadi untuk antar kalimatnya kita bisa pakai. Kalau itu yang pertama, first of all. Terus misalkan disambung dengan after that atau then, seperti itu. Jadi nggak kaku itu antar kalimatnya. Kemudian kita lanjut. Ini apa nih? Sebentar, saya kasih contoh.
saya kasih slide yang lain nih, bentar. Ini tadi kita masih bahas arti kata-katanya, terus beberapa perbedaan bahasa. Sekarang saya kasih tambahan adalah merupakan direct and indirect speech. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Sama ya, artinya kan direct ini langsung, indirect itu tak langsung. Gampang. Halo, oh Mbak Reni masih sibuk. Iya, alhamdulillah ya. Iya, silakan Mas Ari. Pertama, kita lihat dulu contohnya direct speech. Kalimat langsung. Kalau direct berarti dia langsung. Maksudnya di sini adalah kalimat itu langsung diucapkan oleh orangnya. Nah, ciri-ciri kalimat langsung ini pasti terdapat tanda petik 2 di sini sama di sini. Sama kayak bahasa Indonesia ya. Cuman nanti yang beda adalah kalau bahasa Indonesia kan kita tinggal nambahi kata-kata, misalkan Umi mengatakan bahwa lalalala gitu. Kalau kalimat langsungnya Umi petik 2 lalalala. Kalimat tidak langsungnya Umi mengatakan bahwa lalalala. Kalau direct speech ini hampir sama, kita tinggal menambahkan bahwa, tapi subjeknya nanti diubah, tensesnya juga diubah gitu, karena ini bahasa Inggris. Pertama contoh, Hani said, I will go to Thailand next holiday. Contoh ciri-cirinya direct speech ini, pertama terdapat tanda petik 2, ini pasti. Terus tanda koma setelah subjek, said atau say. Ini kan subjek, ini said atau say. Setelah itu pasti ada komanya. Kalau di sini ada koma, di sini ada petik 2, pasti ini merupakan direct speech. Seperti yang sering kita baca di dialog-dialog, itu semuanya direct speech kan. Terus ketika diubah menjadi indirect, ini akan berubah seperti ini. Hani said that he would, Hani ini cewek cowok ya? Anggap aja cowok. He would go to Thailand the following holiday. Ini kan komanya kita buang semua, tanda petik 2 hilang, koma juga hilang. Kita tambahkan that. Tadi awalnya I, karena ini kalimatnya tidak langsung diucapkan oleh Hani, kita ganti I dengan kata ganti ketiga. Subjek I diubah menggunakan kata ganti. Hani ini, kalau misalkan ini cewek ya, kita ganti she. Kalau cowok kita ganti he. Tensesnya juga diubah. Ini kan future present future, kita ubah menjadi past future. Ini kan berubah kata keterangannya, next ini berubah menjadi following. Nah, di sini perubahan apa saja yang terjadi dalam mengubah kalimat langsung jadi kalimat tak langsung? Yang pertama adalah perubahan tenses. Yang kedua, perubahan kata ganti orang. Yang ketiga, perubahan keterangan waktunya.
Coba kita cek satu-satu. Perubahan tenses kalimat singkatnya adalah present berubah menjadi past. Semuanya seperti itu. Present berubah menjadi past. Ingat-ingat ya. Mengapa kok berubah? Karena pada dasarnya kalimat ini telah diucapkan secara langsung oleh seseorang di masa lampau. Coba dibaca pelan-pelan. Karena pada dasarnya kalimat ini telah diucapkan secara langsung oleh seseorang di masa lampau. Bener kan? Udah diucapkan seseorang tapi di masa lampau. Untuk mengulanginya, maka kita harus menggunakan tenses masa lampau. Makanya ini tadi, kalau present dia akan berubah menjadi past. Gampang kan? Nah, berarti kalau present tense jadi past tense. Future tense jadi apa? Future past tense. Perfect tense jadi past perfect tense. Past tense jadi past perfect tense. Ini sama kan? Past perfect tense, pokoknya semuanya past. Karena kalimat yang tidak langsung ini tadi adalah mengulangi perkataan orang di masa lampau. Jadi semuanya diubah menjadi past tense. Lalu contohnya kayak gini. Simple present tense kan Theo said I like the show. Ini simple present. Ketika diubah menjadi past tense, Theo said ya tetap koma-komanya dihilangi semua, that he liked the show. Nah, ini berubah nih. Theo ini kan cowok, jadi diganti he. Terus simple future, I will go to Solo. Future ini jadi future past. Theo said that, tambahkan that, jangan lupa, he would go to Solo. Present perfect tense ini awalnya I have finished my work. Koma-komanya hilang, tanda petiknya hilang, ditambahkan that, kata gantinya diganti he had finished. Terus yang terakhir ini simple past, I went out with my father. Tanda-tandanya dihilangkan, ditambah that, kata gantinya diganti he atau she had gone out with his father. Ini bukan my father lagi, karena my-nya ini kan sesuai I, jadi ini sesuai he juga, his father. Gitu ya. Pokoknya semuanya harus diubah menjadi past tense. Sekarang perubahan yang kedua, perubahan kata ganti orang. I atau we berubahnya menjadi he, she, they, you. Cuma ini aja. Cuma ini aja. Kalau kalimat langsungnya I, kalimat tidak langsungnya pasti berubah menjadi he atau she. Ini kan tunggal, ini juga tunggal. Jadi diubah menjadi kata ganti ketiga yang tunggal. Kalau kalimat langsungnya we, berarti kalimat tak langsungnya berubah jadi they. Ini tadi I bisa juga you ya. Mengapa kok berubah? Karena yang mengatakan bukan lagi secara langsung. Kalau kalimat langsung kan I, we, itu kan yang ngomong ya si I itu.
Tapi kalau kalimat tak langsung itu mengulangi perkataan orang, oleh karenanya memakai dia, mereka, atau kamu. Gitu ya. Contoh. Simple present tense ini kalimatnya masih sama kayak yang tadi. Theo said I like the show. Ini yang di miring ini. I berubah menjadi he. Ini juga I berubah menjadi he. Kalau misalkan ini kata gantinya we, berarti ini bisa berubah menjadi they. Kan orang banyak, jamak. Oke. Selanjutnya, keterangan waktu. Mengapa keterangan waktu berubah? Waktu untuk mengulangi perkataan adalah berbeda, tidak secara langsung, ya kan? Mengulangi perkataan orang, berarti kan di waktu lain. Oleh karena itu, mengatakan waktunya juga berubah. Nah ini. Kalau dalam kalimat langsung, now, kalimat tak langsungnya menjadi then atau at that time. Dalam kalimat langsung next, tak langsungnya the following. Misal next month, the following month. Tomorrow, the following day. Last week, misal the previous week. Yesterday, the previous day. Following itu kan selanjutnya. Next itu berarti bulan selanjutnya. Next week, minggu selanjutnya. Following day, hari selanjutnya, gitu. Nah, kalau previous ini sebelumnya. Yesterday, hari sebelumnya. The day, that day. Tonight, that night. An hour ago, the previous hour. 3 hours ago, 3 hours before. Oke? Jadi, kita juga harus mempelajari tentang kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalau dari soal UNAS yang tahun kemarin apa semester kemarin? Tahun kemarin nih. Tahun 2016 kemarin ya. Itu ada soal tentang direct dan indirect speech. Ini termasuk soal yang gampang. Soal yang lain-lain bisa jadi lebih susah. Jadi yang gampang ini nanti jangan sampai salah jawabnya. Bisa difahami sampai sini? Atau ada yang mau tanya dulu? Kenapa Mbak Umi? Kok? Kenapa? Kok malah ketawa? Tak tunjukin tadi ringkasannya mana? Loh. Gak boleh salah. Loh, maksudnya eman kan? Masa soal gampang banget kok salah gitu? Sayang. Jadi untuk mengubah kalimat langsung ke tidak langsung itu yang diubah ada tiga macam. Tiga keadaan yang harus diubah. Pertama adalah tensisnya, kedua kata ganti orangnya, ketiga keterangan waktu. Kalau tensis ini tadi semuanya berubah menjadi pas, ya kan? Present tense jadi past tense, future tense past tense, perfect jadi
past perfect, past tense juga jadi past perfect. Terus yang kedua itu kata ganti. Ini paling gampang kan kata ganti ini. Kalau I tinggal diubah menjadi he atau she. Kalau we diubah menjadi they atau you. Terus yang ini keterangan waktu juga. Ini kalau harinya udah lewat, kemarin-kemarin, last itu berarti pakai previous. Meskipun ago ini juga kan udah lalu, udah lewat, itu pakai previous. Tapi kalau yang akan datang, misal tomorrow, next week, next month, atau apa ya, next year, ini pakai following. Kasih di sini deh. Itu pakai previous. Artinya kan sebelumnya. Kalau yang mau datang itu pakai following, setelahnya atau selanjutnya gitu. Ini nanti dulu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Paham ya berarti ya? Coba kita latihan sekarang. Karena ini sudah kelas 3, jadi setiap pertemuan nanti akan saya banyak-banyakkan latihan. Biar nyantol. Kalau udah pernah latihan, nanti pas ujian insya Allah inget. Oh iya, di kelas saya udah pernah ngerjain ini. Oh iya, di kelas saya udah pernah membaca ini, gitu. Loh, kok malah hiks. Lo semester terakhir lo. Iya, jadi banyakin latihan supaya nyantol. Kalau nggak gitu nggak nyantol. Jadi kan kalau udah pernah kita apa ya istilahnya melatih untuk berpikir ketika di kelas, nanti pas ujian pasti bakal ingat. Kan ujiannya bentar lagi, bulan April, Januari, Februari, Maret, April, 2 bulan, 3 bulan lagi lah, 2-3 bulan. Nah nanti kalau udah kita pernah latihan, nanti sedikit, meskipun sedikit pasti ada yang nyantol. Oh kemarin di kelas sudah pernah dibaca, yang ini udah pernah dibahas. Oh saya pernah ngerjain ini di kelas, gitu. Ya kan, bener kan? Sekarang kalimat langsungnya adalah said. Siapa yang mau mencoba? Nggak banyak kok, kalau latihan dikit-dikit, yang penting nyantol. Ya, indirectnya gimana? Ini pasti tetap ya. Tahu artinya kan? Ada yang belum tahu? Bintang said, I will be the first rank again. The first rank student in this class for next semester. Berarti tadi mana
ininya mana ya? Ini dia. Yang diubah pertama tenses, kata ganti orang, terus keterangan waktu. Jadi gimana? Ditambahkan apa dulu? Saya bantu deh. Ini soal pertama. Z harus ada kan? Terus itu tanda koma, tanda petik, tanda itu semua dihilangkan. Kok gimana Mbak Bintang? Z, I-nya berubah jadi apa? Benar. She will be. Ini tetap ya. She will be. She. Terus tensesnya jadi apa? Will. Bener will. Coba kita lihat. Ini kata ganti orang udah diubah. Sekarang tenses yang kita ubah. Semuanya menjadi past tense. Future. Will ini kan future. Jadi future past. Berarti apa? Will. Bener will. Apakah benar will? Oke, ini soal pertama saya bantu dulu. Will-nya jadi would. Selanjutnya tetap first rank student. Again, ini nggak usah deh, kepanjangan. For next semester. Next tadi jadi apa? Next, berarti kita lihat di sini. The following berarti ini juga ganti semester. Gini loh, sudah kan? Bisa gitu loh. I berubah jadi kata ganti orang. Mana nggak ada yang jawab? Will-nya Mbak Umi doang yang jawab. Would berubah jadi would. Next-nya berubah jadi following. Ya, yang diubah cuma 3 kan? Subjeknya, tensesnya jadi pas semuanya, terus keterangan waktu. Sudah. Coba soal ini sudah bisa dipahami. Kalau belum paham yang sebelah mana? Bisa? Oke, bisa ya? Berarti udah cul. Silahkan. Tinggal ngikuti atasnya.
yang diubah subjek, terus tensesnya termasuk ini dan katanya, kata kerjanya, apakah ada kata kerja di situ, terus keterangan waktu. Ayo silahkan. That she could cook sate ayam. Mantap. Kurang sedikit lagi, tapi udah bener lainnya. That bener ya. She could bener. Yang kurang apa? Cook. Ini kan kata kerja pertama. Karena kita pakai past tense, jadi ditambah ed kan dia past tense kan verbnya verb kedua. Udah itu aja, lainnya udah bener. Very delicious for the following. Mbak Umi, coba saya koreksi punya Mbak Umi. Can cook itu di situ intinya kan, di situ habis subjek kan pasti verb atau auxiliary-nya itu harus diubah, nggak boleh tetap. Jadi can-nya jadi could, cook-nya juga jadi cooked. Following week meeting. Nah udah bener ya, tinggal ini doang tadi Mbak Bintang. Yang lainnya Oke, satu lagi. Oke, semangat ini dia. Dia bilang kok kalau sekali bener langsung semangat kan. Kalau sekali bener tuh langsung semangat ya kan. Siapa ini? Tugas apa itu? Ayo, ini gampang nih, nomor 3 gampang. Coba saya intipkan, today itu jadi that day. Mantap. 100. Nggak usah dikasih koma Mbak, langsung tabrak.
langsung tabrak ya, semua tanda-tandanya dibuang, tanda-tanda apapun itu. Kalau titik di belakang itu kan pasti, yang lain-lainnya dibuang. Oke. Yang lain bisa difahami lagi. Saya kasih yang beda ya, sebentar. Saya lihat tenses biar beda. Will have finished. Coba dilihat sekilas yang ini, coba dipelajari sekilas. Like jadi liked, bener kan? Will jadi would. Have finished jadi had finished. When ini verb kedua, karena ini past tense kan, dia sudah pakai verb kedua. Terus indirectnya dia jadi past perfect. He had got. Agak panjang ya ini, he had got. Satu lagi sesuai request. Salah, bukan we. Study English with teacher yesterday. Nih, once more, ini ada 3 orang. Terus kata subjeknya we tadi berubah jadi apa? Terus kata kerjanya di sini study. Ini berarti kan simple present. Terus keterangan waktunya yesterday. Coba saya intipkan. Present jangan lupa ya, jadi past tense. Terus we berarti jadi apa? They. Terus keterangan waktunya yesterday. Yesterday itu diingat, kalau yang udah lewat itu previous, kalau yang mau datang berarti following. Yesterday ini kan kemarin, berarti pakai yang previous. Jawabannya Mbak Bintang. Mau ditambahi sedikit? Yesterday-nya berarti jadi, udah denger ya, Maya, Atun, and Umi said that they studied English with teacher yesterday. Coba kita lihat nih, yang perlu diingat-ingat ini, kalau waktu yang udah lewat, entah itu yesterday, entah itu last week, last month, last day, atau last year, semuanya jadi previous. Kalau yang mau datang, tomorrow, next week, next day, apa, next Monday, next year, itu semuanya following. Nah, di sini juga ada tertulis jelas yesterday, the previous day. Nah, ini baru
perfect with teacher the previous day. Said that they are studying. Study itu present tense, harus kita ubah jadi past tense. Kalau past tense kan tinggal di bentuk kedua kan, jadi ini verb pertama, ini verb kedua, tinggal kita tambahkan ed, ya kan? Jadi Mbak Omi nggak perlu nambahin to be. Nah, kata keterangannya udah bener, tinggal sampai bener ya, tinggal nambahi ed, dicatat ya. Satu kali lagi. Ini kok bisa? Ini kok nggak bisa? Salah. Oh iya, saya salah ketik. Ini pastinya light. Tadi saya bacanya light, tapi saya nulisnya light. Oke, sip. Terima kasih sudah diingatkan. Harus itu. Loh, ini revolusi tahun baru. Saya bikin soal lagi. Nih. Iya betul. 1,5 bulan. Jadi harus semangat ya. Ini terakhir nih, gampang nih. Tiga ya, pokoknya yang berubah tuh 3. Subjeknya, to be dan verbnya, sama keterangan waktunya. Sudah, itu aja. Ayo silakan. Kalau misalkan di tengah-tengah itu ada verb juga, itu nggak perlu, karena yang diungkapkan oleh orang selanjutnya itu yang berubah cuma yang pertama ini. Jadi kalau di sini ada apapun ya tetap nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma sebelah sini sama akhir sini. Oke? Jadi gimana? She walked with Pinang to go to beach the previous day. Mantap. Benar. Ini nih, last week. Berarti previous week kan? Benar udah. That she walked with
datang to go to beach the previous week. Oke, sudah benar. Kalau day ini mungkin salah lihat aja kan, ini kan week, jadi tetap benar. Oke, sudah benar. Yang lainnya gimana? Sudah bisa difahami? Benar, sip. Teacher ini nggak apa-apa. Teacher ini bisa pakai she atau pakai he. Lihat-lihat teachernya cewek apa cowok. Ya terserah, mau pakai he juga bener kan, karena nggak dijelaskan di sini cewek apa cowok. Bisa he, bisa she. Dua-duanya bisa. Iya benar. Ini memang teachernya di sini adalah saya. Oke, dicatat. Nanti saya kasih slide-nya juga deh. Kalau mau dicatat dulu silakan. Yang ini. Nanti mungkin minggu depan atau minggu 2-3 minggu lagi ya, saya biasanya kalau slide yang saya bikin sendiri saya share juga. Oke, langsung screenshot ya. Untuk malam hari ini karena baru semester pertemuan pertama, saya juga belum menyiapkan lebih banyak untuk soal untuk materi-materi yang ada di ujian nasional. Jadi baru mungkin salah satunya ini. Sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas, tapi saya belum nyari gitu. Jadi kita lanjutkan minggu depan aja. Yang penting sedikit demi sedikit nggak masalah, tapi asal nyantol gitu. Jadi kalau terlalu banyak nanti malah bingung kan. Makanya yang penting pelan-pelan, sedikit-sedikit materi-materi yang kira-kira penting bakalan keluar di ujian itu dipelajari pelan-pelan, asal harus nyantol gitu. Jadi nggak perlu kita ngebut, satu pertemuan harus selesai, satu bab harus selesai, ini itu enggak. Karena ini udah kelas 3 ya, kelas semester akhir, jadi saya lebih fokus ke materi-materi untuk ujian. Karena kalau materi yang di buku itu kan ada beberapa yang pengulangan semester 1, semester 2 gitu. Jadi nanti yang kira-kira nggak ada bakal keluar di soal ujian, nanti mungkin kita bahasnya nggak semua. Babnya kan banyak tuh, bab 1 kan panjang, kita pilih yang penting-penting aja gitu ya. Oke? Berarti materi malam hari ini tadi kita bahas sedikit tentang language, terus kita sudah praktekkan membaca tadi, conversation, terus arti kata, terus materi yang penting kedua, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita sudah latihan soal sampai bener ya. Latihan sampai bener, bagus itu, harus kayak gitu. Jadi kalau belum bener ya dicoba lagi sampai bener. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin tadi yang masuknya telat, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya mas atau mbak, karena memang ini baru pertemuan pertama, jadi bahasanya
sedikit dulu deh. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terus minggu depan saya bakal kasih materi baru lagi, satu kayak tadi. Jadi sesi pertama kita bahas di buku, sesi keduanya nanti materi tambahan untuk ujian gitu. Oke? Sudah? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang ngasih info sesuatu atau request sesuatu gitu? Kalau kelas 3 ini boleh request ya, misalnya selama ini kurang paham materi apa, misal materi tensis atau apa gitu. Saya minta diulangi dong materi yang ini, kelas segini materi yang ini. Mungkin di catatannya dulu ada, atau lupa inget materi yang itu tuh. Iya, tadi kan di awal kita membahas tentang language, terus praktek baca tadi, beberapa kosakata tadi. Iya, kalau tenses itu di mana-mana memang susah, Mbak, karena itu sudah masuk pada grammar. Grammar itu tata bahasa. Tata bahasa bahasa Inggris itu sebenarnya hampir sama sih ya kayak bahasa Indonesia yang bahasa resmi. Itu kan juga agak kompleks, bahasa Inggris juga kompleks gitu. Kita kemarin sudah membahas sedikit tentang tenses, mungkin kita bisa ulangi lagi. Pasti nanti diulangi lagi. Terus disesuaikan dengan soal-soal ujian. Jadi kira-kira yang sering keluar tuh tenses apa gitu, nanti saya tunjukkan. Oke, berarti requestnya Mbak Umi tenses ya. Mungkin kalau ada terpikir, oh materi yang ini kalau di buku itu kan mungkin lebih banyak ke membaca, terus bacaan-bacaan, menjawab pertanyaan gitu. Itu juga bakal keluar sih di ujian nasional, tapi bentuknya beda. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan. Kalau ada request, silakan langsung bilang gitu. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Oke, sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih sudah malam hari ini, alhamdulillah rame, sudah menyempatkan meskipun masih ada yang sibuk sambil garap lah, sambil masih nemanin pasien dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih sempat. Semoga ilmunya bermanfaat. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. See you next week and semangat terus karena sudah mendekati ujian. Jadi kalau nggak benar-benar sibuk, usahakan masuk terus gitu ya. Oke, thank you. You're welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.